Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di eh, ruang pelajaran saya, ya, Tekpang. Nah, kali ini kita akan membahas tentang pengolahan dan pengawetan bahan pangan dengan suhu tinggi, gitu ya. Nah, salah satu teknik yang dipakai untuk mengawetkan bahan pangan itu adalah dengan suhu tinggi, yaitu pasteurisasi. Nah, walaupun ada berbagai macam teknik lainnya ya selain pasteurisasi, itu yang menarik ya, yang sudah sering digunakan, kemudian yang paling banyak jenisnya itu adalah pasteurisasi. Nah, pasteurisasi sendiri ini adalah perlakuan panas ya yang melibatkan pemanasan makanan untuk suhu yang bisa membunuh penyakit ya atau mikroorganisme penyebab penyakit, dan secara substansial ini dapat mengurangi tingkat organisme yang bisa membuat makanan itu busuk gitu ya. Nah, pasteurisasi sendiri ini tidak dimaksudkan untuk membunuh semua mikroorganisme di makanan gitu, tapi hanya sebagian besar, dan sebagian besar itu ya bakteri-bakteri atau mikroorganisme pembusuk gitu, kemudian mikroorganisme yang patogen gitu ya. Nah, sebaliknya ini pasteurisasi bertujuan untuk mengurangi jumlah mikroorganisme patogen sehingga tidak mungkin menyebabkan penyakit ini ya. Jadi tidak bertujuan untuk membunuh semua mikroorganisme, tetapi dia kerjanya itu selektif begitu loh ya. Nah, pemanasan sendiri dalam ini pasteurisasi, ini saya full screen dulu. Nah, pemanasannya ini dapat dilakukan dengan steam, air panas gitu, kemudian udara panas yang kering ataupun arus listrik, dan produk ini didinginkan segera setelah pemanasan begitu. Nah, pada saat proses pemanasan ini juga proses tersebut dapat merusak enzim ya yang membuat susu menjadi busuk. Nah, kemudian susu pasteurisasi ini sehingga dapat menyebabkan susu produk pasteurisasi ini dapat diminum untuk waktu yang cukup lama begitu ya. Nah, sejarahnya pasteurisasi ini ya, seperti kita ketahui memang ditemukan oleh saintis ya, ilmuwan Prancis yang bernama Louis Pasteur. Ini dia menemukan pasteurisasi itu ternyata dia tidak bertujuan untuk mengawetkan susu pertamanya, tetapi dia bertujuan untuk memperbaiki keasaman yang sering terjadi dari produk anggur gitu ya. Jadi dari anggur lokal yang dia temukan secara eksperimental ini, dia hanya memanaskan anggur tersebut ya, anggur muda. Jadi fermentasi anggur yang masih belum terlalu belum terlalu tua ya, itu hanya di sekitar 50 sampai 60 derajat Celcius dalam waktu yang singkat ya. Di sini bertujuan untuk membunuh mikroba gitu. Nah, kemudian perkembangannya pasteurisasi ini digunakan sebagai pencegah anggur dan bir itu untuk menjadi asam. Dan sebelum diberlakukan ke susu ini dia butuh waktu bertahun-tahun begitu ya. Jadi memang penerapan pertama itu hanya di bir dan anggur ya. Jadi beberapa tahun kemudian baru pasteurisasi ini
berlakukan di susu gitu. Nah, kemudian pasteurisasi susu yang kita kenal sekarang itu adalah disarankan oleh Franz von Soklat ya pada tahun 1886 gitu. Jadi yang yang menyarankan, oh pengawetan susu ini dipasteurisasi saja. Ini adalah Pak Soklat ini gitu ya. Nah, kemudian dalam penggunaannya ya, pasteurisasi itu bisa dikatakan untuk mensterilisasi susu, kemudian produk turunan susu, terus buah kering, krim, kemudian telur ya, dan jus buah gitu ya. Kemudian kapan sih kita menggunakan pasteurisasi? Ini adalah di sini pasteurisasi bisa diterapkan ketika treatment panas yang lebih rigid gitu ya, yang lebih tinggi suhunya, yang lebih lama prosesnya itu dapat memungkinkan merusak kualitas produk gitu ya. Jadi kalau misalnya produknya itu tidak tahan panas dan sebagainya, disarankan untuk dilakukan pasteurisasi. Kemudian yang kedua adalah ketika salah satu tujuannya itu adalah membunuh mikroorganisme patogen ya, seperti susu yang beredar di pasaran gitu ya. Kemudian yang ketiga, ini bila organisme pembusuk utama itu sangat tidak tahan panas ya, seperti ragi pada buah jus gitu ya, jus buah gitu ya. Kemudian yang keempat itu ketika organisme pembusuk ini akan akan diambil gitu ya dengan metode pengolahan yang lain gitu ya. Nah, kemudian ini ketika organisme yang ada gitu itu akan dimusnahkan gitu ya, yang organisme yang bersaing ini akan dimusnahkan. Nah, ini cocok untuk penerapan pasteurisasi gitu ya. Nah, pada saat pasteurisasi yang terjadi ini adalah ternyata menghancurkan sebagian besar probiotik, kemudian menghancurkan enzim, tentunya enzim yang dimaksud di sini itu adalah enzim yang menyebabkan rusaknya produk begitu ya. Kemudian menghancurkan vitamin D sebenarnya ya. Kemudian lemak itu akan terbentuk kembali, deform gitu. Kemudian protein juga terbentuk kompleks imun, dan kalsium alami itu ada begitu. Jadi memang yang terbaik adalah bahan segar gitu ya. Jadi masih komplit probiotiknya, kemudian vitamin-vitaminnya itu masih komplit dan sebagainya. Tetapi kita kalahnya itu adalah ya sama organisme pembusuk, kemudian bakteri-bakteri patogen yang memang sudah alami terkandung dalam bahan makanan tersebut gitu. Jadi memang ya sebaiknya kita olah dulu begitu ya. Nah, di sini ada beberapa metode pasteurisasi. Ini mulai dari VAT ya, VAT. Kemudian ada LTLT, ada HTST ya. Kemudian ada UHT gitu ya. Jadi mungkin yang kita familiar itu ya susu UHT begitu ya.
UHT itu sebenarnya apa, kemudian fat itu sebenarnya apa gitu ya. Nah, ini kita bahas satu-satu. Nah, untuk fat pasteurization ya atau pasteurisasi dengan cara fat, ini adalah proses pasteurisasi yang pertama dan paling banyak digunakan gitu ya, karena di sini dilakukan di tangki-tangki atau tong gitu ya, kemudian diaplikasikan panas sebesar 60 derajat Celcius paling tidak untuk 20 menit gitu. Nah, kemudian selanjutnya metode atau peningkatan suhu itu diubah ya perlahan-lahan menjadi 61,7 derajat Celcius untuk 30 menit ya. Nah, kemudian ini merupakan yang fat pasteurization ini merupakan batch pasteurisasi ya, pasteurisasi batch, dan kita bisa menyebutnya itu pasteurisasi tong gitu. Jadi dia ditempatkan di tangki-tangki atau di tong-tong begitu, lalu kita pasteurisasi atau dikenakan panas dengan waktu yang cukup singkat gitu ya. Nah, kemudian ini fat, kemudian ada UHT ya, ultra high temperature. Nah, di sini proses perlakuan panas ini lebih dari pasteurisasi ya, untuk produk dan produk susu ini telah ditetapkan sebagai very high temperature dan ultra high temperature gitu ya. Nah, biasanya teknik pasteurisasi UHT ini dengan temperatur paling tidak 130 derajat Celcius, kemudian terjadinya itu dalam aliran yang kontinu, jadi berbeda dengan yang fat pasteurisasi tadi, dia batch gitu ya. Nah, untuk yang UHT ini dia kontinu, dan holding times-nya atau waktu tinggalnya itu hanya sekitar 1 detik saja gitu ya, karena jika terlalu lama dikhawatirkan akan merusak dari kandungan produknya itu sendiri gitu ya. Nah, ini UHT bisa diterapkan dua teknik, yaitu steam injection teknik dan steam infusion teknik. Yang steam injection teknik ini steamnya itu diinjek ke susu atau ke produknya gitu ya. Kalau yang steam infusion teknik ini susunya yang diinjekkan ke steam begitu ya. Jadi ada dua metode ya yang saling berkebalikan gitu. Nah, kemudian selanjutnya itu adalah LTLT ya, low time low temperature atau batch pasteurization. Ini namanya susu ini dipanaskan pada temperatur 63 derajat Celcius selama 30 menit ya. Nah, ini hampir sama dengan fat pasteurisasi atau fat pasteurization tadi ya. Nah, tapi kalau fat itu dia memang khususnya itu pada tempatnya, memang di tong-tong begitu atau di tangki-tangki. Nah, tapi kalau yang LTLT itu bisa di tong, bisa di media yang lain ya atau tempat yang lain gitu. Jadi bisa memanaskan susu di dalam tong atau di luar tong ya. Nah, di sini susu itu dipanaskan dalam heat exchanger, plate heat exchanger, dan akan dikirimkan ke sebuah tong gitu. Kemudian di sistemnya juga ada agitator atau ya semacam pengaduk begitu ya, yang disediakan di tong untuk mencegah pembentukan krim ya, dan untuk memastikan distribusi panas yang seragam.
Kemudian setelah treatment panas itu selesai, produk susu ini didinginkan dan dilewatkan kembali ke penukar panas pelat ya, plate HE plate gitu ya, dan didinginkan menggunakan pendingin air gitu. Itu untuk LT. Nah, kemudian untuk yang HTST, High Temperature Short Time, ini hampir-hampir sama seperti UHT tadi ya. Dia cuman 1 detik dan temperaturnya itu tinggi. Nah, di sini dia produk susu itu melewati heating section atau unit pemanas dan segera dikirimkan ke cooling section gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian ini tahapannya di HTST ya. Generation, heating system, holding section dan cooling section ya. Generation dipompa begitu ya ke heating section. Jadi dipanaskan ya selama waktu yang singkat. Kemudian holding section itu ditahan ya selama waktu tinggal tersebut dan segera masuk ke cooling section ya. Nah, prosesnya di sini yang pertama susu mentah ya yang ya masih dingin ini dimasukkan ke dalam pabrik pasteurisasi dan dialirkan ke sistem pemanas ke plate heat exchanger gitu ya. Nah, kemudian plate heat exchanger ini pada dasarnya adalah rangkaian pelat baja tahan karat ya yang ditumpuk bersama dengan beberapa ruang di antara ruang ya. Jadi membentuk untuk menahan susu saat melewati heat exchanger tersebut ya. Jadi kayak plat itu ditumpuk gitu ya sehingga membentuk ruang ya chambers gitu untuk menahan susunya itu supaya melewati chamber tersebut gitu. Kemudian di bagian regenerasi, susu dingin dipompa melalui ruang A, sedangkan susu yang sudah dipanaskan dan dipasteurisasi dipompakan di ruang B. Jadi di sini ada chamber-chamber begitu ya. Nah, tampaknya di sini bergantian chambernya gitu. Ya. Yang A ini susu dingin dan susu yang sudah dipanaskan, kemudian yang B ini susu dingin itu ke ruang A, kemudian susu yang sudah dipanaskan dipompakan ke ruang B gitu. Kemudian panas dari susu panas ini akan berpindah ke susu dingin melalui pelat baja. Jadi di sini itu agent pemanasnya atau yang liquid pemanasnya gitu ya, itu adalah susu sendiri yang sudah dipanaskan gitu. Jadi nanti akan terjadi transfer panas antara susu panas dengan susu dingin gitu ya. Jadi panas dari susu panas dia berpindah ke susu dingin melalui pelat baja ya yang ada di bagian chamber dari heat exchanger tadi ya. Kemudian alat ini menghangatkan susu hingga 60 derajat Celcius. Selanjutnya, susu ini dimasukkan ke bagian pemanas ke HE ya. Di sini panas di ruang B itu memanaskan susu setidaknya hingga 72 derajat Celcius ya. Yang tujuannya untuk HTST ya. Jadi temperatur akhir dari HTST ya.
Kemudian susu panas ini dikeluarkan melalui tabung penampung dan dibutuhkan sekitar 15 detik untuk melewati tabung tersebut. Ya. Nah, kemudian susu secara resmi ini dipasteurisasi setelah melewati tabung penampung. Nah, sekarang susu pasteurisasi akan dikirim melalui bagian regeneratif ya, di mana itu akan menghangatkan susu dingin yang masuk begitu. Jadi kasarannya tuh susu dingin masuk tapi dipanaskan perlahan oleh susu yang sudah resmi dipasteurisasi. Jadi proses pemanasan dan pendinginan itu terjadi simultan di satu bagian gitu ya. Kemudian susu yang akan dipanaskan masuk ke bagian pemanas dan susu yang sudah dipanaskan selama beberapa waktu itu akan keluar dan dia akan memanaskan dan mengalami pendinginan karena panasnya sudah diambil oleh susu dingin yang akan masuk begitu ya. Nah, proses pendinginan susu ini itu sekitar 32 derajat Celcius. Jadi memang di proses HTST ini pakai plate heat exchanger ini dia terjadi proses penukaran panas gitu ya antara susu dingin dan susu yang panas. Susu panas butuh didinginkan, susu yang dingin butuh dipanaskan begitu. Jadi kerjanya itu simultan gitu ya. Nah, kemudian ini ada tabel ya pasteurization temperature. Jadi di sini ada range temperature, kemudian range waktunya ya, dan tipe dari pasteurisasinya itu apa gitu ya. Dari food pasteurization, kemudian ada HTST, HHST ya. Kemudian ada UHT gitu ya. Oke. Nah, di sini panas sensibel itu dibutuhkan untuk menaikkan temperatur dari cairan atau di sini halnya susu gitu ya dalam selama proses pasteurisasi. Nah, sesuai dengan rumus yang rumus panas sensibel gitu ya, itu Q sama dengan MC delta T ya, di mana Q ini adalah specific rate of heat transfer ya. Kemudian M ini adalah flow rate-nya ya, mass flow rate-nya berapa. Kemudian C ini kapasitas panas spesifik ya. Dan delta T itu temperatur perbedaan temperatur gitu ya. Selisih perbedaan temperatur T1 dan T2. Nah, ini berlaku di sini karena tadi pakai alat ya, heat exchanger begitu ya. Nah, pada industri beverage ya, dairy industry ini ya pakai persamaan ini. Jadi pakai persamaan panas sensibel ini gitu ya, untuk perhitungannya seperti itu ya. Saya kira begitu yang saya bisa sampaikan tentang pasteurisasi ya. Mungkin ada banyak metode pengolahan suhu tinggi ya. Di situ ada blanching, kemudian ada pemanasan yang lain gitu ya. Ya, itu tujuannya memang tertentu gitu. Rata-rata untuk menghilangkan mikroba patogen, kemudian mikroba pembusuk ya. Kemudian untuk menginaktifkan enzim
yang merusak bahan pangan. Nah, itu tujuannya pemanasan, seperti itu. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Silakan jika ada pertanyaan atau hal-hal yang perlu didiskusikan, silakan tinggalkan komen di ruang classroom kita. Jika tidak ada, silakan langsung divalidasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.